Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmatan dari kelas 27A. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan uji MC Neymar. Uji MC Neymar merupakan salah satu alat statistik dan parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan anggota sampel yang sama. Bentuk skala data yang digunakan yaitu skala nominal atau dikotomi. Pada umumnya, uji MC Neymar ini digunakan untuk mengukur sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan pada sampel tersebut. Bentuk isian data hanya ada dua pilihan, yaitu ya atau tidak, suka atau tidak suka, berminat atau tidak berminat, dan lain sebagainya. Bentuk isiannya diberikan pengkodean dari masing-masing, yaitu 1 atau 2, contohnya 1 sama dengan ya dan 2 sama dengan tidak. Misalnya, pada kasus mahasiswa program studi A ingin menilai kinerja terhadap ketua himpunan selama ketua himpunannya masih menjabat sebagai ketua himpunan pada program studi tersebut. Sampel diambil sebanyak 20 mahasiswa. Untuk menilai sebelum dan sesudah terpilihnya ketua himpunan, data yang digunakan berbentuk skala nominal, yaitu suka atau tidak suka. Nah, adapun hasil survei dari 20 mahasiswa bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu kita menentukan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis H0 tidak berbeda secara nyata sikap pemilih terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dan sesudah dipilih. H1 berbeda secara nyata sikap pemilih terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dipilih dan sesudah dipilih. Kemudian kriteria pengujian statistik, jika set hitung lebih kecil, set tabel dan nilai signifikan lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika set hitung lebih besar set tabel dan nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka H0 diterima. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini terdapat dua data view dan data variabel. Kita terlebih dahulu buka data variabel view. Pada name kita tulis di sini yaitu sebelum, kemudian tipe numerik which 8 desimal 0, label sebelum dipilih, kemudian values 1, label suka, kemudian kita add, kemudian value 2 dengan label tidak suka, kemudian kita add, terus oke. Kemudian mesin non, kolom 8, right, measure nominal. Kemudian kembali ke kolom name yaitu sesudah, data numerik dash 8 0 sesudah dipilih, kemudian values 1, label suka, kemudian kita add, kemudian value 2 dengan label tidak suka, kemudian add, terus oke. Isi non, kolom 8, measure nominal. Kemudian kita ke data view. Di sini sudah terdapat kolom sebelum dan sesudah. Nah, kita kemudian kita kopas hasil survei dari 20 mahasiswa. Nah, di Excel saya sudah menentukan
nilai 1 itu suka, kemudian nilai 2 itu tidak suka. Kemudian kita copy. Kemudian masukkan di data view. Kemudian pada toolbar kita buka analisis dan parametric test, legasi dialog. Kemudian kita ulangi analisis dan parametric test, legasi dialog, data sampel. Kemudian kita masukkan pada variabel. Kemudian pada test type kita centang mCnemat. Kemudian oke. Nah, inilah hasil uji mCnemat test. Nah, pada hasil di sini tidak dicantumkan nilai set hitung. Jadi sebelum diambil keputusan dari kasus di atas, kita cari terlebih dahulu nilai set hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Set sama dengan B kurang C per akar B tambah C. Nah, keterangannya set sama dengan luas di bawah kurva normal B dan C sama dengan nilai pada tabel kontingensi atau kekonsistenan yang tidak sama dalam pemilihan sebelum dan sesudah. Dari tabel pada kontingensi sebelum dipilih dan sesudah dengan kategori 1 suka dan 2 tidak suka adalah sikap pemilih. Dari hasil terlihat bahwa sebelum dipilih dan sesudah dipilih, sikap pemilih menjawab suka hanya tinggal 8 orang, sedangkan si pemilih yang berubah pikiran sebelum dari suka menjadi tidak suka hanya tinggal 5 orang. Sikap pemilih yang sebelumnya menjawab tidak suka hanya menjawab tinggal 4 orang. Jadi nilai yang dimasukkan dalam rumus set yaitu nilai 5 dan nilai 4. Kemudian ada pun caranya, yaitu seperti ini. Kita masukkan nilai B itu adalah 5, kemudian dikurang nilai C itu 4, kemudian per akar 5 tambah 4 sama dengan 0,03. Selanjutnya, dalam mencari nilai set tabel distribusi set dengan taraf kepercayaan 5%, karena kita menguji uji 2 sisi, maka 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Jadi luas kurva normal 50% dikurang 2,5% adalah 47. 5% atau 0,475, sehingga kita dapat nilai set tabel pada uji 2 sisi untuk luas 0,475 diperoleh angka set tabel sekitar kurang lebih dari 1,96. Dari hasil perhitungan set hitung lebih kecil set tabel dan signifikan lebih besar 0,05 atau 0,33, lebih kecil 1,96 dan nilai eksak signifikan 2 telit lebih besar 0,727, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak berbeda secara nyata sikap pemilih terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dan sesudah dipilih, atau dalam artian lain, selama menjabat sebagai ketua himpunan kepercayaan mahasiswa berkurang dikarenakan mungkin saja kinerjanya yang kurang baik. Nah, itulah hasil dari uji mCnemat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.